dia pun langsung membayar semua hutang-hutangnya lunas. Bahkan dia di situ membeli tanah lagi. Mungkin itu adalah ruangan yang dijadikan kamar pengantin dia dan makhluk pesugihan itu. Dan mulai dari kecurigaan itulah, si Raka pun hari ke hari ini, di makhluk ini, menurut si penglihatan si Raka ini, kukunya itu sangat panjang, dan rambutnya itu putih, serta bermuka seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Di episode kali ini datang lagi dari kiriman salah satu subscriber yang sudah mengirimkan ceritanya ke email Sudut Malam. Ini merupakan salah satu cerita pesugihan. Dan yang mengirim cerita ini adalah subscriber itu adalah anak dari orang yang nanti akan kita ceritakan di episode kali ini. Jadi dia itu mengatakan bahwa ini adalah pesugihan mungkin yang paling rapi. Bahkan si anaknya ini yang mengirim cerita ini, itu sangat menutup rapat-rapat cerita ini dengan ibunya. Hingga pada saat hari ini. Bagaimana ceritanya, penasaran? Tapi seperti biasa, untuk nama tokoh, tempat kejadian sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Mungkin tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke ceritanya. Pak Ahmad ini adalah seorang ayah yang sudah memiliki satu orang anak. Anaknya ini sudah berusia 19 tahun. Sebut saja namanya si Raka. Pada saat itu, keluarga Pak Ahmad ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Dimulai dari hutang-hutang yang kecil, akhirnya hutang-hutang itu menumpuk menjadi besar banget. Di mana Pak Ahmad ini sudah dipecat dari tempatnya ia bekerja, dan sedangkan anaknya si Raka ini sedang berkuliah, yang jelas saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya keadaan itu pun membuat Pak Ahmad ini semakin pusing. Hari ke hari dia itu semakin sangat stres. Dan pada suatu ketika ada salah seorang datang ke rumahnya. Tetapi pada saat itu Pak Ahmad tidak di rumah. Hanya ada Raka dan ibunya saja yang di rumah. Otomatis orang itu menemui Raka dan ibunya. Dan betapa terkejutnya si Raka ini. Karena orang itu datang ke rumahnya untuk menagih hutang bapaknya. Yang berjumlah 230 juta rupiah. Seketika si Raka dan ibu Ahmad ini pun langsung bengong. Mereka berdua kaget, 230 juta itu uang yang sangat besar. Bagaimana cara mereka membayarnya? Sedangkan Pak Ahmad ini sekarang sudah tidak bekerja, tidak ada lagi penghasilan. Dan pada malam harinya ketika Pak Ahmad ini pulang ke rumahnya, Bu Ahmad pun bertanya kepada dirinya, "Pak, tadi ada orang kesini, dia menagih hutang. Papa itu hutang nyampe 230, itu hutang apaan, Pak? Kok Mama nggak dikasih tahu sih?" "Gini, Mama yang tenang dulu. Jadi sebenarnya seperti ini, Ma. Papa utang 230 juta itu, utang buat membeli tanah. Sebenarnya kita itu sudah mempunyai tanah di desa sebelah. Kenapa Bapak nggak ngomong sama Ibu? Ya karena kayak gini, nanti kalau Bapak tanya atau izin sama Ibu, pasti nggak dibolehin sama Ibu. Padahal kan tanah ini adalah investasi kita. Bisa buat kita nanti ketika kita tua, atau buat si Raka." Singkat cerita, pada pagi harinya, Pak Ahmad ini meminta izin kepada istrinya. Dia ingin merantau. "Bu, doain Bapak ya Bu. Bapak mau merantau. Keputusan Bapak ini udah bulat. Daripada kalian di sini ikut pusing, mikirin utang Papa, dan Papa nggak bisa bayar. Mendingan Papa kerja aja. Ibu dan Raka doain Papa ya. Semoga Papa diberikan kesuksesan." "Pak, emangnya Bapak mau kerja apa?" "Udah Bu, masalah kerja apa itu nomor 2. Yang penting Bapak ikhtiar. Bapak mau berangkat dulu nyusul teman Bapak." "Ya udah Pak, hati-hati ya Pak." "Iya Bu." Akhirnya Pak Ahmad ini berangkat merantau ke kota seberang.
Dan di sana dia itu menemui seorang temannya yang sudah terkenal sukses. Dan sesampainya di sana, dia itu menceritakan apa yang sedang dialaminya. Bahwa dia sedang terjepit masalah perihal ekonomi dengan utang yang sangat melangit atau utang yang sangat banyak. Akhirnya teman dari si Ahmad ini pun memberikan tumpangan tempat tinggal selama ia di situ, dan dia akan menanggung segala kebutuhan si Ahmad ini sebelum dia mendapatkan pekerjaan. Jadi teman Pak Ahmad ini adalah teman kecilnya beliau. Mereka berdua itu sudah bersahabat atau berteman dari kecil. Makanya temannya Pak Ahmad ini baik banget sama Pak Ahmad. Akhirnya si Pak Ahmad ini pun sudah mendapatkan pekerjaan. Dia menjadi mandor di salah satu PT perkebunan milik pemerintah. Tetapi gaji yang Pak Ahmad terima ini tidak bisa langsung untuk membayar hutang-hutangnya. Mungkin dia bisa membayar dengan cara bertahap atau dicicil. Dan diketahui gaji dari Pak Ahmad ini satu bulan itu 3,5 juta. Padahal dia itu ada hutang sekitar 230 juta. Bahkan lebih jika disatukan dengan hutang-hutang yang lainnya. Pak Ahmad ini pun setelah mendapati pekerjaan bukannya dia bersyukur, dia malah tambah mengeluh dengan temannya ini. Gimana ya, aku pusing, hutangku banyak banget. Gajiku segini, kapan hutang-hutangku akan lunas? Kamu nih Mat, kamu ini udah mendapatkan rezeki loh. Kamu sudah mendapatkan pekerjaan. Seharusnya kamu bersyukur. Masalah hutang itu nanti kamu pikir sambil berjalan. Jangan seperti ini, kamu kesannya tidak bersyukur loh. Iya sih, tapi aku pusing. Aku juga kasihan sama anak dan istriku di rumah. Pasti mereka berdua itu menjadi sasaran. Sasaran dari orang yang aku pinjami duit. Pasti mereka nagihnya sama anak dan istriku. Yaitu resiko. Itu kan semua kamu yang bikin. Ya kamu juga harus lewatin. Dan setelah itu pun akhirnya si Pak Ahmad ini kembali ke kebun. Kembali mengawasi para pekerja yang ada di kebun. Dan ketika ia duduk di bawah pohon yang besar, dia itu bergumam dalam hati. Kalau aja dapat duit itu gampang, aku tinggal ngambil. Pasti aku nggak usah merantau ke sini. Aku bisa bayar hutang, aku bisa beli mobil, beli sawah dan lain sebagainya. Jadi di sini ini Pak Ahmad ini memang ternyata orangnya itu kurang bersyukur. Dan dia itu sangat serakah. Ketika ia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan kembali lagi menginginkan hal yang lebih, dan lebih. Setelah Pak Ahmad bergumam sendiri dalam hati, tiba-tiba muncul sesosok nenek-nenek, tepat ada di sampingnya. Lek, kamu kenapa? Nenek lihat, kamu sedang ada dalam masalah besar. Kamu sedang kebingungan. Loh, nenek siapa ya? Kok tiba-tiba muncul di sampingku? Hehehe, aku orang sini. Kamu orang baru kan di sini? Iya Nek, bener Nek. Oh iya Nek, terus Nenek kenapa tahu aku sedang berada dalam masalah yang besar? Ya Nenek tahu, kelihatan dari wajah kamu. Wajahmu itu loh, murung banget. Kasihan aku ngelihatnya. Iya Nek. Dan akhirnya si Pak Ahmad ini menceritakan masalah atau problem yang sedang dihadapi dia dan keluarganya. Dan ternyata nenek itu akan memberikan solusi. Kalau kamu mau ikut sama nenek, nanti nenek bisa kasih tahu caranya kamu mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Kamu nggak perlu kerja kayak gini, nggak perlu capek. Wah, yang bener Nek. Lah iya, bener. Ya udah Nek. Singkat cerita, akhirnya malam pun datang. Dan si Pak Ahmad ini akhirnya menuju ke tempat itu lagi. Tempat di mana dia itu sudah berjanjian dengan nenek tersebut. Dan sampainya di situ, dia itu kaget. Ternyata si nenek yang tadi itu sekarang sudah berubah pakaiannya. Sekarang dia sudah menggunakan pakaian serba hitam. Lek, kamu sini. Iya Nek. Sebenarnya ini adalah jalur pintas.
Nenek akan membantu kamu, tapi lewat jalan pesugihan. Apa kamu mau? Aduh, Nek. Kok lewat jalur kayak gitu, Nek? Aduh, aku nggak mau, Nek. Lebih baik aku pulang aja lah. Aku takut. Loh, ya udah, terserah kamu. Kalau kamu mau pulang, ya silakan. Tapi kalau pesugihan ini, kamu itu nggak usah takut. Syaratnya, kamu cuma nikah dengan nanti yang akan memberikan kamu kekayaan. Itu makhluk gaib. Wah, berarti aku harus nikah sama setan dong, Nek. Ya itu kalau kamu mau. Terus, Nek, berarti aku ikut ke alam mereka? Ya enggak. Jadi gini, persyaratannya kamu itu harus nikahin dia. Dan nanti setiap malam Jumat Kliwon, setan yang sudah memberi kekayaan ini sama kamu harus menggauli dia setiap malam Jumat Kliwon itu. Dan kamu harus ada satu ruangan khusus di rumah kamu yang tidak boleh ada yang masuk selain kamu. Dan ruangan itu dijadikan kamar pengantin kamu dan si makhluk itu nanti. Gimana? Wah, gimana ya, Nek? Makhluknya cantik loh. Wah, masa sih, Nek? Iya, yaudah, Nek. Aku mau, Nek. Tapi apakah ada tumbal yang lain, Nek? Ada. Itu hanya butuh 2 tumbal. Tumbalnya apa, Nek? Tumbalnya adalah pengantin baru. Maksudnya, Nek, jadi seperti ini. Jika salah satu di keluargamu ada yang baru menikah, itu yang akan dijadikan tumbal. Gimana? Mau nggak? Duh, gimana ya, Nek? Aku nggak pernah kayak gini, Nek. Tapi ini demi hutangmu lunas, keluargamu jadi utuh lagi, kamu gak kesusahan dalam ekonomi. Yaudah, Nek, gak apa-apa, Nek. Singkat cerita, akhirnya setelah melalui beberapa tahap itu, si Pak Ahmadi ini bersemedi, dia sudah menyiapkan sajen, dan dia pun ditatangin oleh makhluk tadi. Dan benar saja ternyata makhluk itu sangat cantik sekali. Tetapi tidak tahu wujud aslinya itu seperti apa. Karena yang namanya setan itu kan bisa berubah bentuk atau berubah wujud. Dan singkat cerita, saat suara ayam berkokok dan Pak Ahmad ini membuka matanya, dia itu sangat kaget. Karena di depannya itu sudah banyak banget uang. Dan Pak Ahmad pun di situ seperti orang kegirangan. Bahkan dia sempat seperti orang gila karena dia terlalu senangnya melihat uang yang begitu banyak. Dan akhirnya uang itu pun dimasukkan ke dalam kantong semuanya. Dan dia pulang tanpa tidur. Dia itu langsung berpamitan kepada temannya yang sudah memberikan ia tumpangan di tempat tidur selama dia di situ. Dia itu langsung berpamitan untuk pulang. Lalu setelah Pak Ahmad ini pulang dan sampai di rumahnya, dia pun langsung membayar semua hutang-hutangnya lunas. Bahkan dia di situ membeli tanah lagi, dia membeli rumah dan lain sebagainya. Dia itu berubah menjadi kaya banget. Dan warga sekitar pun bingung. Tidak terkecuali anaknya sendiri, si Raka. Loh, bapak ini pergi belum lama loh. Baru 1 bulan. Kok bapak pulang sudah bisa menjadi kaya raya seperti ini? Tetapi ya sudahlah. Dan setelah itu Raka pun dibelikan sepeda motor baru oleh bapaknya ini. Dan ekonomi keluarga Pak Ahmad ini pun semakin menonjak atau naik. Dan di situ Pak Ahmad ini langsung dikenal dengan tuan tanah. Lalu pada suatu ketika keponakan dari Pak Ahmad ini ada yang akan melangsungkan pernikahan. Dan ini adalah kesempatan untuk dijadikan tumbal yang pertama oleh Pak Ahmad. Tapi pada malam Jumat Kliwon, si Raka ini mengendus bahwa bapaknya ini ada seperti yang tidak beres. Bahkan sebelum-belumnya Raka juga sudah curiga pada saat bapaknya mengingatkan dia dan ibunya untuk jangan masuk ke dalam ruangan yang ini. Mungkin itu adalah ruangan yang dijadikan kamar pengantin dia dan makhluk pesugihan itu. Dan mulai dari kecurigaan itulah
si Raka pun hari ke hari ini tambah curiga kepada bapaknya. Dan hingga pada saatnya tiba pada malam Jumat Kliwon, si Raka ini tumben-tumbenan pada malam hari itu belum tertidur. Dan dia itu mencium aroma bau kemenyan. Lalu dia melihat kamar yang tidak boleh dimasukin oleh dia dan ibunya itu tidak tertutup rapat. Dia pun mengintip. Dan betapa terkejutnya si Raka ini ketika di situ melihat bapaknya sedang bergaul dengan sosok makhluk yang sangat aneh. Jadi makhluk ini menurut si penglihatan si Raka ini kukunya itu sangat panjang dan rambutnya itu putih serta bermuka seperti nenek-nenek. Akhirnya si Raka ini pun membangunkan ibunya. Dan singkat cerita, setelah ibunya juga mempergoki itu, akhirnya makhluk itu pun tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya di situ pun semua terbongkar. Istri dan anaknya Pak Ahmad ini sudah mengetahui pesugihan dari Pak Ahmad ini. Dan Pak Ahmad pun bahkan menceritakan dia harus memberikan tumbal, yaitu pengantin baru. Tetapi ibu dan anaknya ini pun sangat menolak. Dia tidak mau sampai saudara mereka itu terbunuh gara-gara tumbal dari Pak Ahmad ini. Dan Pak Ahmad ini pun diancam oleh anak dan istrinya. Jika sampai nanti keponakannya pada saat pernikahan itu ada sesuatu hal yang terjadi, maka Pak Ahmad lah yang akan dituntut. Dan dia akan membongkar ceritanya tentang pesugihan itu. Maka dia akan malu. Dan Pak Ahmad pun berjanji tidak akan menjadikan keponakannya itu menjadi tumbal. Dan 1 bulan setelah pernikahan keponakan itu terjadi, ternyata si Pak Ahmad ini belum bisa memberikan tumbal untuk pesugihannya. Dan hingga pada akhirnya, pada saat malam Jumat Kliwon, si Pak Ahmad ini tewas tergeletak di ruangan rahasia itu tanpa busana sehelai pun. Dan cerita pun berakhir. Jadi di sini kita kembali mendapatkan pelajaran. Jadi manusia itu harus bisa bersyukur dan jangan selalu serakah. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian juga yang mempunyai cerita serem, cerita goib, dan cerita mengenai pesugihan yang ingin diceritakan ulang oleh saya, kirim saja ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.